Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, Syekh Mu'allif menjelaskan bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang dinanti akan dijelaskan. Sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istri kalian adalah seperti tempat tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu sebagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam, menurut beberapa tafsir atas ayat di atas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata mu'allif. Akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam yaitu lebih utama. Oleh karena itu, Syekh Penazam mengingatkan dalam bait berikut ini, namun senggama di awal malam lebih utama. Ambillah pelajaran ini. Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang dipilih. Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajj bahwa dipersilahkan memilih dalam melakukan senggama, baik di awal atau di akhir malam. Akan tetapi di awal malam lebih utama, sebab waktu untuk mandi jinabat masih panjang dan cukup. Lain hanya kalau senggama dilakukan di akhir malam. Terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah sholat subuh terpaksa harus ditinggal. Atau bahkan mengerjakan sholat subuh sudah keluar dari waktu yang utama, yaitu sholat di awal waktu. Di samping itu, senggama di akhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama. Lain tidak, padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam di dalam lubuk hati suami istri. Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa senggama yang dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang sesudah bersenggama akan tidur dalam keadaan tidak suci. Selanjutnya Syekh Mu'allif menjelaskan beberapa malam, di mana disunahkan di dalamnya melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait nadom berikut ini. Senggama di malam Jumat dan Senin benar-benar disunahkan karena keutamaan malam itu tidak diragukan. Syekh Mu'allif menjelaskan bahwa disunahkan bersenggama pada malam Jumat karena malam Jumat adalah malam yang paling utama di antara malam-malam lainnya. Ini juga yang dimaksudkan Syekh Penazam Bilailatil Gurubi dengan menetapkan salah satu takwil hadis berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia sendiri melakukannya.
Syekh Suyuti mengatakan bahwa hadis tersebut dikuatkan oleh hadis dari Abu Hurairah berikut ini. Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap hari Jumat? Sebab baginya mendapat 2 macam pahala. Pahala dia melakukan mandi dan pahala istrinya juga melakukan mandi. Hadis riwayat Baihaqi. Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan daripada hari-hari dan waktu yang telah disebutkan di atas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Mu'allif melalui nazomnya berikut ini. Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang. Hai pemuda, tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan. Syekh penazom menjelaskan bahwa termasuk ke dalam tata krama bersenggama adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain cinta, dan melakukan pemanasan pada anggota tubuh lainnya, sehingga pendahuluan ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang sudah terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena ada sabda Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan perantara itu? Nabi SAW menjawab, yakni ciuman dan rayuan. Di antara tata krama senggama lainnya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga kesehatan, hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.